Memasuki pergantian musim penghujan, pemerintah Provinsi Lampung mempersiapkan personil tanggap darurat yang siap dan waspada mengantisipasi bencana alam. Selain itu, para petugas keamanan juga diharapkan bisa menumpas para pelaku pencurian kayu, ikan, dan tambang ilegal di wilayah hukum Provinsi Lampung. Hal tersebut disampaikan Gubernur Lampung Arinal Junaidi saat memimpin apel gelar pasukan kesiapsiagaan serta penanganan bencana tahun 2020 di lapangan Korpri Bandar Lampung Minggu siang. Ratusan pasukan yang disiapkan terdiri dari anggota TNI, Polri, Dinas Perhubungan, Basarnas, BPBD, Satpol PP, dan lain-lain. Gubernur didampingi Kapolda, Danrem, Kepala Basarnas, dan lain-lain juga memantau langsung kesiapan pasukan. Berbagai peralatan pun dipastikan siap mendukung kerja para pasukan yang diharapkan selalu dalam keadaan siap, serta mampu mengantisipasi dan menanggulangi dampak bencana alam. Yuk, jaga jarak, maju lagi agak-agak, biarin. Tingkatkan koordinasi dan kerjasama dengan melibatkan semua stakeholder untuk memadukan semua kekuatan sumber daya potensi yang ada di wilayah Provinsi Lampung, sehingga bisa saling bersinergi dalam melaksanakan tugas penanggulangan bencana. Sementara itu, untuk meningkatkan kesiapsiagaan jika terjadi bencana alam juga dilakukan peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan juga optimalisasi sarana dan prasarana yang memadai. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Untuk dapat memperhatikan protokol kesehatan. Bapak dan Ibu, kami harapkan tidak semuanya... Ekspor Indonesia periode Januari sampai Oktober 2020 surplus hingga 17,7 miliar dolar. Jumlah itu didapat dari ekspor berbagai komoditas antara lain kopi, garmen, furniture, perikanan, makanan minuman, dan lain-lain. Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo pada acara pelepasan ekspor ke pasar global secara virtual. Sementara itu, Gubernur Lampung Arinal Junaidi yang mengikuti kegiatan tersebut menyatakan bahwa Lampung menjadi salah satu provinsi penyumbang ekspor kopi. Dari salah satu perusahaan yang berbasis di Lampung, ekspor kopi Lampung berjumlah 155,15 ton dengan nilai $475.224. Nilai ekspor kopi Lampung pun selalu meningkat setiap tahunnya. Hal itu karena produksi kopi petani selalu mendapat perhatian baik dari pemerintah maupun perusahaan swasta. Perhatian tersebut berupa bantuan kebutuhan petani hingga edukasi dan pendampingan peningkatan kemampuan petani. Menurut Gubernur Arinal, Lampung bersama 15 provinsi lain selalu menyumbang kopi terbaiknya untuk diekspor. Selain kopi, Lampung juga menyumbang ekspor batu bara ke berbagai negara. Tujuan ekspor tersebut antara lain ke benua Amerika, Eropa, Asia Pasifik, bahkan ASEAN. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Jumlah kasus COVID-19 di Provinsi Lampung tercatat terus mengalami peningkatan. Warga yang positif COVID-19 pun kini mencapai angka 4.288 orang. Peningkatan kasus itu diduga karena masih minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menerapkan protokol kesehatan di ruang publik. Berdasarkan data itu, Gubernur Lampung Arinal Junaidi berharap masyarakat bisa menahan diri untuk tidak berkerumun. Gubernur juga berharap pada libur Natal 2020 dan Tahun Baru 2021, masyarakat tidak melakukan kegiatan yang menyebabkan kerumunan. Kegiatan itu bisa digelar dengan cara yang lebih sederhana dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Menurut Gubernur Arinal, tingkat kesadaran masyarakat masih rendah dalam menyadari semakin tingginya angka positif COVID-19. Untuk itu, Arinal menyatakan bahwa kesiapsiagaan mengantisipasi semakin menyebarnya virus tersebut harus dilakukan secara bersama-sama secara kompak. Masa libur untuk akhir tahun agar kita betul-betul dapat menahan diri
Jangan karena situasi di Lampung lebih baik dan kita merasa aman, nyaman, tetapi hargailah bahwa itu aman, nyaman itu jangan membuat euforia yang pada akhirnya orang tanpa gejala bisa membangkitkan situasi yang tidak menguntungkan untuk kita semua. Sementara itu berdasarkan rapat tim Satgas Penanganan COVID-19, pihak Persekutuan Gereja Indonesia Wilayah Lampung menyatakan tidak akan menggelar perayaan Natal di gereja. Jikapun ada kegiatan di gereja, maka akan dilakukan dengan protokol kesehatan ketat dengan jumlah jemaat yang dibatasi. Ari Susanto melaporkan dari Bandar Lampung.